ya. Aplikasinya di sini ada berbentuk compiler, grafik, match mapping, network, ya, network routing, searching, clustering. Ini bagian dari contoh yang pencariannya melebar ya, cari lagi, cari lagi, cari lagi. Kalau deep, cari ke dalam, cari lagi, ke cari ya. Kalau breathtaking yang kita bahas hari ini adalah cenderungnya ke DVS ya, deep first search ya. Di first search kita lihat dulu, kita BVS-nya tidak usah. Kalau kamu masih mengingat artificial intelligence, di situ juga dibuatkan kegunaan DVS ya. Kita lihat di sini contohnya yang DVS, mana DVS-nya ya, contoh lain. Ini pencarian dengan DVS. Ini oke, BVS. Contoh, oh ya, ini ya. Di first search atau DVS ya, ini termasuk dari pencarian yang traversal itu kan metode pencarian ada dua, DVS dan DVS. DVS yaitu algoritma kunjungi simpul V, kunjungi simpul W, jadi cari V, cari W, cari lagi ke yang bertetangga dengan simpul V. Ulangi DVS mulai dari simpul W. Ketika mencapai simpul U, sedemikian sehingga semua simpul yang bertetangga dengan telah dikunjungi pencarian, runut balik ya, udah dikunjungi semua, runut balik lagi ke simpul terakhir yang dikunjungi sebelumnya dan mempunyai simpul W yang belum dikunjungi. Pencarian berakhir bila tidak ada lagi simpul yang belum. Intan Widuri kok gelap banget itu. Dapat dicapai dari simpul yang telah dikunjungi. Nah, di sini kita lihat ya. Representasi yang BVS, BDS, Deep First, ya, Deep Search itu salah satu representasi graph dengan metrik n kuadrat. Array itu adalah ke metrik ya, array-nya berbentuk metrik, di mana metriknya adalah n pangkat 2 atau n kuadrat. N pangkat 2 artinya metrik dengan n baris dan n kolom, artinya baris dan kolom itu berhubungan ke setiap vertex pada graf. Jika H dari VI ke VJ, maka entry dalam matriks indeksnya VA dan indeks sebagai VJ yang diset ke 1. Nah, ini dia ya. Untuk array dengan deep first ya. Ini kalau kita perhatikan di sini gambar ya untuk sebuah metrik ya, metrik itu baris dan kolom. Di sini adalah 4 kali 4 ya, 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Ini adalah berbentuk array-nya ya. 1 2 3 4. Nah, kita perhatikan di G2-nya agensi matriksnya di 1 2 3 perpotongan 1 dengan 1 0. 1 dengan 2, 1, ini dia ya, mencari, merepresentasikan ini tadi ya, mengunjungi, merepresentasikan graph dengan metrik n kuadratnya. Nah, ini kalau tadi di array. Kemudian apabila si deep force-nya dibuatkan dalam linked list adalah berbentuk urutan ya, list. Nah, ini dia. Kalau tadi berbentuk metrik, kalau baris ini berbentuk linked list ya. Ini diketahui, ini vertex-nya 1, 2, 3, 4. Ini digambarkan ya, gambar ini dibuatkan dalam bentuk linked list ya, list. Nah, ini. Jadi 1, 2, 3, 4, ya ini nolnya terakhir ya, ujung, tailnya, ujungnya ya. Ini demikian dibuatkan untuk menggambarkan, merepresentasikan vertex yang di G1, 1, 2, 3, 4 yang bentuknya ini dipresentasikan dalam linked list. Ini nolnya ya, dicapai. Kita perhatikan. Contoh lain adalah direct. Direct itu adalah ini tadi, ini merupakan contoh dari metrik juga ya, yang kalau dibuatkan dalam bentuk graph, graph itu ini dia jalurnya tadi ya. 1 dengan 1, 2 dengan 3, jadi ada diketahui matriknya N kali M atau 6 kali 6. 6 kali 6, ya. Ini 1 ke 1, 1 ke 5, 1 ke 5, 1. 6 ke 1. Adakah jalan 6 ke 1? Ada 1. Ini kenapa 0? Kita lihat 2 ke 6. Adakah 2 ke 6? Tidak ada, maka dianggap 0. Ya. 0. 5 ke 6. Ada atau tidak ada? Tidak ada ya, 0. Nah, yang ada 1 itu adalah 1 ke 6,
1 ke 5, 1 ke 3, dan 3 ke 1. Kita lihat ya. 1 ke 3, 3 ke 1. Oh ya, oke ya, ini ya yang menunjukkannya ya. Jadi ini merepresentasikan direct tadi ya, pencarian langsung ke dalam bentuk matriknya. Nah, ini dia. Ini bentuk matriknya, ini dalam bentuk grabnya atau bentuk pencariannya yang di traversal tadi ya. Kemudian kita perhatikan clear, 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 clear. Oke. Contoh lainnya adalah di sini yang direct ya. Kalau tadi berbentuk ke metrik, ini dalam bentuk linked list. Sama diketahui ini grabnya ya. Grabnya adalah apa rutenya 1 ke 5, 1 ke 6, 1 ke 3. Oke, kita perhatikan. 1. Kita perhatikan tanda panahnya ya. 1 ke 3. Oke, 1 ke 3. Kemudian 3 ke 5. Adakah 3 ke 5? Kemudian ke 6. 3, 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 6. Kedua tidak ada. 1 ke 6. Nah, ini kelima, vertex kelima, 5 ke 2, ini benar ya, 5 ke 2, ini dia 5 ke 2, 6 ke 4, ini vertexnya ada, ya, ini ada, ke 4, 4 tidak ada lagi turunannya, kosong ya, 2 tidak ada, maksudnya ini tidak dilanjutkan lagi, selesai di 2, selesai di 4, ini kosong, nah ini dia, vertex ketiga, 3, lihat tanda panahnya setelah 1 ke 3 dilanjutkan 3 ke 6. Ini menggambarkan line direct ya, jadi langsung ya, pencariannya langsung. Contoh lainnya, ini berbentuk metrik juga yang dibuatkan dalam bentuk EI1, EI2, pencarian ke I adalah SI. Nah, ini rumusnya ya, pencarian ke I adalah SI. 1 ke I2, ini dia, dan seterusnya. Ini kalau ini dihitung berapa? Nah, ya. Kita lihat dalam bentuk ya. Ini adalah yang menghubungkan ya, menghubungkannya titik-titiknya. Ya, ini rumusnya. Memory stretch, advanced matrix, and adjacency linked list dan at list ya. Oke. Nah, ini ya, kalau digambarkan tadi DVS-nya di search graph, ya, rutenya, diketahui jika node putih, maka eksplorasinya di jumlah edge merah sama dengan N kurang 1. Ada di sini berapa rute? 1, 2, 1, 2, 7 ke 8, 49, 1, 10, 2, 3. Nah, ini rutenya. Edge, hari keluar masuk ya. Edge merah membentuk subgraph terhubung. Kalau merah ini terhubung ya subgrafnya. Perhatikan di 4 ke 9, 7, 8 kosong ya, putus selesai. 7 ke 4, 9, 1, 10 nyambung ya. 0, 11 ke 2/3 nyambung. Edge merah membentuk suatu free yaitu DVS default search-nya free ya. Digambarkan lagi untuk edge tree ya. Ini tadi di graph. Ingat ya, graph itu adalah semacam apa namanya lajurnya A ke B, C ke D ya traversalnya. Di sini kita perhatikan untuk tree ya. Back tree adalah suatu edge dari node ke ancestor-nya. Jadi dari misalnya parent ke child, orang tua ke anak, simpul akar ke simpul akar berikutnya, itu dia ya. 0 ke 11, 1, 1 turun ke 2. Kemudian ini masuk ke 43, 4/9, turun lagi. Ini contoh default search tree ya, di mana untuk menentukan setiap edge ada satu tree ataupun back tree-nya. Nah, ini kalau digambarkan ya, contoh ini ada ini apa tikus ya, default search. Jadi si tikus ini ada semacam apa nih? Kayak apa tuh perangkap dibuatkan kembali ke node sebelumnya yang sudah dikunjunginya. Kita perhatikan apa saja rute dari si tikusnya ya, perhatikan titik-titiknya yang biru ya, ini ke sini, ini ke sini. Selesai, ya kan? Tapi yang kita perhatikan adalah mana yang lebih cepatnya ya, mana yang lebih singkat, mana yang lebih bisa dia ya. Kembali ke node sebelumnya yang sudah dikunjungi. Kita perhatikan yang garis merahnya. Z ya. Ini si tikus ke sini, ke sini,
balik lagi. Jadi ini namanya backtracking ya, runut balik. Sudah dilewatin, dia menuju, kemudian kembali lagi. Nah, ini dia sampai di sini, ini dia kembali ya. Itu menunjukkan rutenya mengalami rute runut balik ya. Kemudian backtracking ini dalam model graph ini seperti papan catur juga ya, dibuatkan SE ya. Kita perhatikan dalam bentuk representasi data dengan adjacent list ya. Jika node berwarna putih, kita akan kunjungi node tersebut. Nah, ini dia. Source node label 0, 1, 1, 10, 2, 3, ini dimulai dari sini ya. 1 ke 11 menuju 1, 10. Kemudian ini kita perhatikan grafnya ya. Source node di label 0 dipilih node baru dan label di 1. 0 ke sini ketemu, dilabeli ya, diberi nama 1. Lalu pilih label nomor 2, labeli 2. Pada node ini kan kosong, udah selesai, tidak ada, maka kalau ke label 0 terjadi cycle dan sudah pernah dikunjungi, maka lakukan backtrack ya. Jadi kalau sudah pernah dikunjungi, kembali lagi, itu maksudnya ya. Setiap mengunjungi node perlu dicatat, dinaikkan labelnya. Label 1 dikunjungi, label 2. Namun kalau udah pernah, kembali lagi ya. Contoh lain untuk di first search graph ini sama ya rutenya. Di sini edge yang dibentuk dari device ini adalah N kurang 1, di mana N adalah nodenya. Nodenya 0 ke 1, kedua cukup, kembali lagi, lanjut ke 4. 4, perhatikan ini tanda panahnya, dari sini dia ke 5. 5 kan udah selesai, udah kembali ke 0. Kita lihat lagi ya, 5. Dari sini masuk ke 6, 6 ke 9, namun tidak ada tanda panahnya. Dari 4 ini masuk ke sini. Ya, ini edge yang terbentuk dengan DFS N kurang 1. DFS yang dalam bentuk rute itu dibuatkan dalam bentuk tree. Tree-nya adalah ini tadi ya, tree ada turunannya ya. Ini bedakan di sini graph dengan tree-nya. Garis biru adalah tree edge. Ini turunannya S ke 1 ada 2 turunannya 2 dengan 4, kemudian 4, 5 ke 7, 8. Ini contoh dengan edge-nya ya. Implementasi DFS rekursif ya. Stack and recursive. Stack. Rekursi itu adalah pemanggilan diri sendiri. Stack buat array visit 1, 0, visit 0. Ini Ibu close dulu. Ini hanya memperkenalkan apa itu yang namanya DFS ya, di first search. Karena di contohnya ini kita kalau perhatikan itu adalah membuatkan ya di first search dapat ya. Oke, ya ini ya contohnya. Backtracking adalah sebuah fase di dalam algoritma traversal DFS ya, DFS. DFS ini di algoritma struktur data dan algoritma ini sudah dibahas ya, DFS ya. Tapi memang materinya agak lumayan juga ya. Mencari solusi dengan mengekspansi pencarian menuju goal dengan aturan di first. Cari itu yang ketemu ya, ketemu cari lagi. Yang ketemu pertama itu yang menjadi solusinya. Anda tidak punya cukup informasi mengetahui apa yang akan dipilih. Jadi banyak pilihan-pilihan, kita melakukan sequence ya. Bisa lebih dari satu untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Itu dengan backtracking ya. Ini dibuatkan animasinya, start, ya semacam game, permainan. Ini rutenya. Nah, ini lanjut-lanjut selesai. Nah, ini ada berapa kali rute ya. Ini ke sini, rute lagi, sukses ya. Backtracking. Ini permainan crossword puzzle ya. Ini juga puzzle ya, crossword. Ada yang pernah menggunakan atau bermain dengan crossword puzzle? Crossword puzzle, tic-tac-toe, ini juga permainan ya, ada di komputer, biasanya komputer lama ya. Sudoku ya, Sudoku ini ada semacam ada permainan, ada beberapa kotak ya. Ada yang pernah bermain Sudoku di komputer? Jadi kita harus memasukkan angka-angka ke sini di mana tiap baris tidak boleh ada yang sama, tiap kolom tidak ada yang sama. Ini 9 kali 9. Nah, itu aturannya untuk permainan Sudoku. Jadi di sini si algoritma backtracking ini berguna untuk bagaimana ini menyelesaikan
permainan ini dengan waktu yang mangkos, yang cepat ya. Bagaimana supaya lebih cepat, itu tujuannya ya. Kemudian ada yang disebut dengan ini permainan catur ya. Catur juga merupakan contoh penerapan dari si backtracking ya. Lakukan, mundur ya. Jadi kita bermain dengan sistem yaitu komputer ya, play game ya, bermain game. Ini juga contoh penerapan dari backtrackingnya. Kemudian ada yang disebut dengan match problem, diberikan sebuah labirin match ya, sama. Ini rute sama seperti tadi seekor tikus ya. Dia harus mencari rute supaya dia tidak tertangkap, namun dia bisa lebih cepat ya nyampe. Nah, ini pun match problem, diberikan sebuah labirin match ya. Ada rute-rute dari titik awal, rute atau lintasan dari awal sampai akhir. Nah, ini tadi contohnya, ini adalah permainan yang merupakan labirin, garis runut balik, backtracking, yang diperlihatkan dengan bolak-baliknya atau runut baliknya itu yang ditunjukkan dengan garis putus-putusnya. Penyelesaiannya bagi lintasan menjadi sederetan langkah. Sebuah langkah terdiri dari pergerakan satu unit sel pada arah tertentu. Pilihannya hanya kiri, kanan, atau lurus ya. Itu permainannya. Ini dia, lanjut atau ke kiri. Nah, ini dia. Kalaupun dia ada garis putus, itu adalah runut baliknya ya. Ini algoritmanya, ini sudokunya. Kemudian ini contoh yang puzzle tadi ada lintasan dibuatkan dalam bentuk tree ya, dimodelkan dalam bentuk tree. Di sini ada simpul itu adalah untuk apa namanya tree ya. Ada titik backtrack, ada simpul goal-nya. Ini dia ya. Oke, ini memperkenalkan saja dulu ya. Pengorganisasian solusi sebenarnya di artificial intelligence ini sudah diperkenalkan ya. Diketahui sebuah ruang solusi, solution space dengan knapsack 01 untuk N3. Diketahui X1, X2, X3 di mana XI 0 dan 1. Nah, ini ruang solusinya. Dari angka-angka yang X1, X2, X3 ini diberikan ruang solusi atau solution space. Ada beberapa yang dihasilkan. 0, 0, ini kok seperti kombinasi bilangan antara 0 dan 1. Ini pengorganisasian solusi ya. Nah, ini dalam bentuk, kalau bentuk seperti ini adalah bagian dari knapsack yang N sama dengan 3 dengan tree ya, pencariannya. Menentukan algoritma yang mangkusnya ya. Solusi dicari dengan membentuk lintasan dari akar ke daun. Jadi biasanya kan akar dulu, baru ke daun. Aturan pembentukannya ini yang disebut dengan DBS atau di first order ya. Sampul simpul sudah dilahirkan dinamakan simpul hidup ya. Nah, kemudian sampul hidup yang lainnya yang simpul E disebut expand node. Kita lihat nanti ya. Ini grafnya. Tiap kali simpul E diperluas, lintasannya makin panjang. Tambah lagi rutenya makin panjang ya. Jika lintasan sedang dibentuk tidak mengarah ke solusi, maka simpul E dibunuh. Jadi kalau tidak ada lagi turunannya atau lanjutannya, ini dianggap sebagai simpul mati atau dead node ya. Fungsi yang digunakan untuk membunuh simpul E untuk supaya ini simpul node atau dead node itu menggunakan fungsi pembatas atau bonding function ya. Simpul yang sudah mati tidak akan pernah diperluas lagi. Jadi kalau misalnya sudah N, ya cukup turun apanya di situ ya. Ini contoh diketahui ini rute ya. Diketahui dengan persoalan knapsack. Knapsack itu 01 dengan inisiasi N-nya 3 di mana W1, W2, W3, 35, 32, 25, P1, P2, P3-nya di 40, 25, dan 20, M-nya 30. Ini kita membahas kemarin. Buatkan fungsi constraint-nya dengan rumus ini ya. WI, XI harus lebih kecil dari M, di mana M adalah 30. W kali X. X-nya tadi antara 0 dan 1. W kali X, W-nya 35. Jadi W, ini W kali X ini, sesuai dengan rumus ini, bonding function-nya, ya, supaya fungsi constraint-nya muncul, ya, maka ini dia ya, 0, antara 0 dan 1, X-nya dikali dengan W-nya yang sudah diketahui. Ya. N itu adalah instansiasinya ya.
Nah, ini kalau dibuatkan dalam bentuk brute force ya. Oke, ini contohnya dulu. Ini persoalan N ratu. Ini the N Queen's problem. Ini di kecerdasan buatan ada ya. Ada metrik N kali N. Ini ada N kali N ini dengan 8 buah ratu. Bagaimana menempatkan N buah ratu key pada petak pohon catur sedemikian sehingga tidak ada 2 ratu atau lebih yang terletak pada suatu baris yang sama atau satu kolom. Jadi permainan si The N Queens problem ini bagaimana meletakkan si N ini tidak terletak pada satu baris satu kolom. Nah, itu dia ya. Pada satu diagonal ya. Baris, kolom, diagonal. Si ratu tidak boleh ada di situ. Itu dia ya. Nah, ini dibuatkan dia solusinya dengan 8 queen problem. Dibuat lagi pemotongannya, kemudian dibuat lagi ya. The puzzle was originally proposed in ya, ini by the chess player. Ini seperti permainan catur juga dengan ilustrasi the power of what he called structure programming. He published a highly detailed ya description the first backtracking algorithm ya. Jadi ini dibuatkan kenapa si algoritma algoritma ini digunakan ya. Ini dibandingkan dengan si brute force ya. Ini perbandingannya. Jadi ini sambil melihat kita diingatkan dengan algoritma-algoritma sebelumnya ya. Ini dengan Queen tadi, Queen ini persoalan 4 ratu digambarkan. Ini untuk persoalan 8 ratu dalam bentuk algoritmanya ya. Oke, itu ini contohnya ya, yang ini tadi permainan tadi ya dimasukkan dalam bentuk permainan si ratu tadi tidak boleh berada posisinya di baris di kolom baris kolom diagonal yang sama. Nah, itu dia aturannya. Jadi ini ininya. Oke, pembahasan kita hari ini Lydia. Ada yang sudah membaca pembagian tugas hari ini? Mana tadi Ibu? Sebentar ya Ibu lihat ya. Tadi Ibu udah bagikan ya. Jadi sebentar. Mana tadi ya? Tugas kelompok ya. Jadi ini silakan bagi yang belum bisa dibaca dulu. Nanti ada waktunya, beberapa waktu di situ dibuatkan batas pengerjaannya ya. Jadi Ibu tidak ikut mencampuri siapa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan 4. Yang ada dibagi 4 kelompok saja supaya tidak ribet ya, karena pembahasan kita hanya tinggal ini ya. Hanya tolong buatkan setiap analisa algoritma atau algoritma divide and conquer, coba cari 3 contohnya, buatkan dalam Python ya. Sama ya. Codingnya divideokan, kemana sektoria ini udah mau keluar. Nanti penjelasannya dibuat dalam bentuk paper atau makalah, masukkan juga, lampirkan di akhir codingnya. Jadi codingnya itu nanti bukan di capture ya, di copy aja, copy seperti biasa ya. Jadi sehingga nanti kalau Ibu misalnya mau menjalankannya, itu ada ya. Kelompok 2 juga, ini dia. Jadi terserah mau siapa temannya, mau pakai kelompok yang lama silahkan, mau dibuat kelompok baru silahkan ya. Silakan diperhatikan ini bila ada pertanyaan sebelum Ibu tutup malam ini mengenai tugas. Ini dikumpulkan sebelum pertemuan 14 ya. Masih lama. Silakan bila ada pertanyaan. Bila tidak kita kembali ke isi. Ada pertanyaan? Bu, Ya, silakan. Bu, yang video itu menjelaskan dari makalahnya? Enggak, apa mau aja di apa di kayak kemarin apa tuh codingnya aja. Jalankan, kemudian run, udah hasil. Kan ada 3, nggak banyak. Jadi terlihat memang itu kalian yang mengerjakan, kan karena beberapa gini, kelompok 1, nanti Ibu buka kelompok 2, itu juga isinya, gitu loh. Buka lagi kelompok 3, itu lagi isinya. Kebanyakan seperti itu. Jadi kan Ibu paham, oh ya ini gitu dia. Tapi ini kan udah beda judul kan. Nah, itu aja. Jadi tidak ada apa namanya? Tidak ada copy paste-nya ya. Masih lama, masih bisa kalian cari-cari dulu ya. Ada 4 ada berapa minggu lagi? Ada 4 ya. 3 minggu lah. Oke? Windy, cukup? Oke. Iya, Bu. Ada yang lain? Arif? Lydia? Cukup malam ini?
Oke, dicari-cari aja dulu ya. Nanti silakan bila ada pertanyaan boleh di komen atau di grup ya. Oke, Lydia, ada cukup Arif? Oke, Cukup, Bu. oke, selamat malam kembali ke Gizi. Malam, Bu.